nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir pada hari Sabtu malam dan insyaallah kita akan membahas surat At-Takwir dari ayat 1 sampai ayat 10. Seperti biasanya, ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari kita baca terlebih dahulu dan semoga bacaan kita ini menjadi pahala dan juga tambahan syafaat di akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت Shadaqallahul adzim. Semoga bacaan kita sekali lagi menjadi tambahan pahala di hari akhirat kelak. Wa iman rahimakumullah. Mungkin insyaallah kalau bagian tahsinnya mungkin pekan depan atau pekan depannya lagi akan dibahas oleh Ustaz Usna. Ikhwati iman rahimakumullah, sebagaimana yang pernah disampaikan kalau tidak salah oleh Ustaz Usna ketika membahas ayat sebelumnya atau surat sebelumnya, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana hari kiamat itu dengan mata kepalanya sendiri. Kenapa ada ra'yu 'ainin? Ya karena orang Islam itu tidak akan melihat hari kiamat kejadiannya secara nyata itu seperti apa. Karena insya Allah jiwa-jiwa orang mukmin itu akan meninggal terlebih dahulu sebelum kiamat datang. Karena ada angin yang berhembus dan itu akan mencabut nyawa orang-orang mukmin. Tapi wa iman rahimahullah, kata Rasul, kalau memang ingin melihat bagaimana, setidaknya membayangkan meskipun tetap terbayang bagaimana kiamat itu akan terjadi, fal yaqra, hendaklah kita membaca 3 surat. Yang pertama idza syamsu kuwirat, yang kedua wa idzas samaa'u fatarat, yang ketiga wa idzas samaa'u syaqqat. Jadi ada 3 surat ikhwati iman rahimakumullah. Nah, salah satunya insyaallah kita akan bahas di kesempatan kali ini, yaitu surat At-Takwir.
Wa iman rahimakumullah, sebenarnya ini lebih cocok kalau misalnya berhentinya di ayat 14. Kenapa? Karena kata para ulama di sini disebutkan kan ini semuanya berawalannya idza ya. Tuh, ini idza syamsu kuwirat, ini idza lagi, idza itu idzanya itu sampai 12 kali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kata para ulama, kata idza pada ayat-ayat ini diulang 12 kali dan jawaban dari syarat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma ahdarat. Kenapa sampai idzanya itu sampai 12 kali? Kalau misalnya bahasa kita idza itu adalah syarat apabila langit dibelah, apabila bintang-bintang berjatuhan, nah, apabilanya itu sampai 12 kali. Kata para ulama, di sini disebut idza 12 kali bertujuan untuk membangkitkan rasa penasaran terhadap apa yang ingin disampaikan. Kalau misalnya kita melihat pidatonya Soekarno, biasanya banyak kata-kata yang dia itu menggebu-gebu tapi belum intinya. Misalnya, para hadirin semuanya, para hadirin yang hari ini semangat, para hadirin yang sedang sakit, terus saya nggak bahas hadirin gitu. Para hadirin yang dimanapun berada, apa yang ingin disampaikan nanti setelah Soekarno itu mengulang-ulang hadirin. Kenapa bisa seperti itu? Ya, untuk menunjukkan ini sesuatu yang penting, untuk menarik orang yang mendengar agar lebih memperhatikan apa yang ingin disampaikan. Nah, yang ingin disampaikan atau jawab syarat dari idza ini adalah alimat nafsum ma'ahdarat. Nanti kita itu akan mengetahui apa yang akan hadir di hadapan kita. Maksudnya benar-benar nanti di akhirat itu kita akan mengetahui apa yang nanti kita dapatkan lewat amal-amal kita yang kita lakukan di dunia. Lewat iman rahimakumullah, itu kata para ulama, kenapa idzanya sampai diulang 12 kali untuk menunjukkan kalau misalnya ini benar-benar serius dan juga untuk menarik orang-orang agar lebih memperhatikan ayat ini, alimat nafsum ma'abdud. Insyaallah mungkin di pekan depan akan dibahas tentang ayat ini, alimat nafsum ma'abdud. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana tadi di awal disebutkan, surat At-Takwir ini akan membahas tentang peristiwa di hari kiamat. Kejadian apa saja yang akan ada pada hari kiamat? Yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Tentu tidak terbayang ya bagaimana matahari digulung. Kata Zamakhsyari, sebagaimana yang dikutip oleh At-Tantawi, beliau mengatakan kata kuwirat bisa diartikan menjadi dua makna. Pertama, menggulung dengan seperti menggulungnya orang-orang Arab atau menggulung sorban. Kan sorban itu dililit gitu, digulung. Nah, jika disematkan pada matahari, maka nanti pada hari kiamat matahari itu akan digulung, benar-benar digulung. Jadi matahari yang segitu besar dan panasnya akan digulung. Bahkan di dalam surat Al-Qiyamah, wa jumi'asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu akan disatukan kemudian akan dileburkan. Dan ini yang dimaksud dengan kuwirat, digulung. Otomatis kalau matahari itu sudah digulung seperti itu, sudah disatukan, sudah dileburkan, otomatis kira-kira cahayanya ada atau tiada? Tentu tidak ada. Nah, kalau cahaya matahari tidak ada, bumi itu mau seterang apapun pasti dia akan gelap. Kenapa? Karena tidak ada sumber cahayanya. Nah, itu makna yang pertama. Jadi kejadian pertama pada hari kiamat dalam surat At-Takwir adalah matahari digulung. Matahari disatukan dengan bulan. Yang selanjutnya, kuwirat juga bermakna diangkat dan ditutup. Maksudnya apa? Maka jika disematkan pada matahari, berarti matahari itu azilud doiha, hilang cahayanya. Jadi yang pertama itu maksudnya adalah memang mataharinya digulung dan disatukan dengan bulan sehingga tidak ada lagi matahari. Yang kedua ini mataharinya itu hilang cahayanya. Dua-duanya
mensyaratkan dan menunjukkan pada kita bahwa pada hari kiamat yang pertama itu adalah matahari digulung dan juga matahari tiada. Setelah mataharinya tiada, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lewat firman-Nya yang kedua, wa idzan nujumu kadarat. Dan jika bintang-bintang berjatuhan, tidak cukup matahari digulung. Pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, bintang-bintang yang selama ini kita lihat berada pada porosnya, yang selama ini kita lihat tetap menggantung di atas, itu akan berjatuhan. Bahkan, ikhwati iman rahimakumullah, kata para mufasir, berjatuhannya itu bahkan bisa disamakan dengan elang yang turun ke bawah. Jadi saking cepatnya menukik gitu Pak. Turunnya itu bukan turun perlahan seperti meteor, bukan, tapi benar-benar langsung ambruk ke bawah. Seperti daya gravitasinya atau yang mengekannya itu hilang. Makanya di sini inkadarat itu bisa diartikan inkadarul bazi, seperti menukiknya elang yang turun cepat ke arah mangsa. Mungkin akan terbayang ya oleh kita betapa mengerikannya hari kiamat. Pertama matahari tiada, dunia dalam keadaan gelap gulita, matahari berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan, dan berjatuhannya itu bukan satu-satu, tapi benar-benar menukik, benar-benar cepat menghantam dunia. Apakah satu atau dua yang berjatuhannya? Kan kita lihat matahari itu, bintang-bintang itu banyak Pak ya. Kata para ulama, kata Rasulullah SAW, la yabqa fis sama yauma idin najmun illa saqata fil ardh. Tidak ada yang tersisa pada hari kiamat itu di langit kecuali semua bintangnya itu jatuh ke bumi. Ya kan, bumi sebegitu kecilnya dihujani bintang sebegitu banyaknya. Tidak mungkin ada orang yang selamat ya. Tidak mungkin ada satu makhluk pun yang tersisa. Bahkan sampai-sampai hatta yafza' ahlul ardi as-sabi'ati mimma laqiyat wa asabal aliyah. Bahkan sehingga gitu ya, penduduk bumi yang paling bawah merasa ketakutan karena apa yang dialami dan menimpa bumi paling atas. Jadi kita yang menyaksikan di bawah ketika bintang-bintang berjatuhan itu sampai tidak habis pikir dan sampai ketakutan merinding karena saking banyaknya bintang yang jatuh. Setelah matahari digulung, bintang berjatuhan, ternyata fenomenanya itu tidak berhenti di sana. Ini yang paling mungkin akan terasa sangat mengerikan. Wa idzal jibalu suyirat, dan jika gunung-gunung dijalankan. Gunung yang selama ini kita lihat diam, ketika hari kiamat itu akan berjalan. Tidak terbayang Pak ya. Mungkin gambaran kecilnya seperti yang di mana Pak? Palu ya. Yang tanah bergerak itu. Itu juga kan kita sudah ngeri gitu. Ada tanah yang keras tiba-tiba menjadi liquid gitu, tiba-tiba menjadi cair gitu dan berjalan seperti itu. Rumah yang asalnya diam tiba-tiba berjalan sendiri. Itu saja kita sudah ngeri, apalagi nanti jibal, gunung-gunung. Bukan di mana? Di Cimahi mah Gunung Unggul. Itu gunung sekeliling Pak ya. Muter. Dan suyirat kata para mufasir di sini bukan berjalan ya jalannya musibah di Palu, tapi kata para ulama uliat minal ardi wa suyirat fil hawa. Dia itu dicabut dari bumi dan diterbangkan ke udara. Jadi berjalan nanti di luhur. Jadi bukan hanya di bumi seperti itu, tapi akan diangkat ke atas. Kemudian tahawwaluha an manzilatil hijarati fatakunu kathibam mahila. Perubahan gunung-gunung itu dari keadaan keras seperti batu menjadi gundukan pasir yang mudah runtuh. Yang asalnya gunung itu keras, mau menghancurkannya saja pakai beko ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke Bala Endah atau ke Cililin, lihat gunung, dekok, gunawan ada. Kubeko terus saya dikeruk gitu. Makanya di Bala Endah itu ada satu gunung namanya Gunung Batu. Kan aneh Pak ya nama Gunung Batu. Emang aya gunung nu sanes tina batu Pak?
Gunung teh kan tumpukan batu ya. Tapi dinamai gunung batu saking terlihat tidak ada tumbuhan, saking dikeruk oleh manusia-manusia, saking bolong katinggali batuna disebutnya gunung batu. Kita teh tiap SD. Ayeuna kumaha dah? Wah, terus hancur ya. Sampai rata. Ya. Nah, nah nanti di hari kiamat itu gunung-gunung akan diterbangkan, akan berjalan di udara. Bahkan sampai-sampai di surat An-Naba disebutkan wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung itu dijalankan sehingga seperti fata morgana. Seperti fata morgana itu sesuatu yang menipu. Soalnya tekabayang satu acana aya gunung ngalayang di udara. Nah, ini dahsyatnya pada hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang akan selamat. Nah, iwataimanaimakumullah melihat fenomena itu, maka keadaan orang-orang Al-Quran jelaskan di dalam surat At-Takwir, wa idal aisyaru uttilats, dan tatkala dan jika unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Maksudnya apa unta-unta yang bunting? Di sini kata mufasir, unta yang bunting itu disebutkan secara khusus karena ia merupakan harta yang paling berharga bagi orang Arab. Jika mun aya nama unta yang bunting teh mobil namanya apa ya? Atau apa ya harta paling berharga bagi orang-orang ya mobil mungkin ya. Simbol kekayaan mungkin ya. Mobil, emas. Nah, itu akan ditinggalkan ke kepikiran. Melihat gunung ngalayang, kemudian matahari hilang cahayanya, bintang-bintang berjatuhan, orang-orang akan meninggalkan hartanya. Inilah kejadian pada hari kiamat. Kata para ulama, Al-Quran menyebut di sini unta yang bunting, isyar, itu maksudnya adalah untuk menunjukkan harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Dan Al-Quran itu mengandaikan apa yang bisa diandaikan oleh manusia. Pada hitob pada saat itu adalah orang Arab, maka yang dipakai harta yang paling berharga adalah unta yang bunting. Al-Quran di sini menyebutkan mobil, mobilnya tacan aya pas zaman baheula. Makanya yang bisa terbayangkan harta yang paling berharga adalah unta yang sedang hamil, unta yang sedang bunting. Di sini disebutkan juga bahwasannya keadaan hari kiamat itu sedemikian rupa. Seandainya seseorang memiliki unta yang sedang bunting, ia akan menelantarkannya dan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Jangankan hari kiamat, Pak ya. Kalau ada musibah seperti gempa, kan kita langsung keluar rumah, Pak ya. Demikiran, aduh, kelak, tong keluar. Iya, ya surat berharga cana kelak. Kepikiran. Ketika ada gempa tiba-tiba langsung kita pasti keluar rumah. Nah, apalagi nanti kiamat. Jangankan harta diri sendiri saja kita khawatir. Kemudian setelah peristiwa alam yang seperti itu, maka yang selanjutnya adalah wa idzal wuhusyu husyirat. Dan pada hari itu binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Maksudnya kata Ibnu Abbas, husyirat itu maksudnya binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Maksudnya apa? Mau Tuhan untuk dimatikan. Jadi nanti ketika kiamat jangan berpikir iya nyamuk kumaha, kemudian cacing kumaha, kemudian sirum kumaha. Kata Ibnu Abbas, semuanya akan dikumpulkan dan dimatikan. Akan tiada, semuanya tiada kecuali dua makhluk yang nanti akan dihidupkan, yang nanti akan mendapatkan hisab, yaitu manusia dan juga jin. Ini kata Ibnu Abbas. Ikrimah juga mengatakan wahasyarakul, dan Ikrimah mengatakan akan dikumpulkan setiap segala sesuatu, maksudnya adalah al-mautu ghairul jinni wal insi, akan dimatikan kecuali jin dan juga manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya keduanya itu akan yuwafiyani yaumal qiyamah, akan dikumpulkan lagi pada hari kiamat, akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Jadi setelah keadaan alam yang benar-benar dihancurkan, kemudian manusia meninggalkan hartanya, kemudian binatang-binatang pada saat itu dimatikan, tinggal tersisa manusia dan juga jin.
Iwataimarahimahumullah, fenomena alam yang selanjutnya yang mungkin bisa kita bayangkan, meskipun dibayangkan malah kebayang ya, yaitu yang selanjutnya adalah wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dibakar. Teu kahartos ya. Bagaimana bisa lautan itu terbakar? Padahal laut itu adalah air. Biasanya api itu pada melek air. Ini lautan dibakar. Ini untuk menunjukkan, kalimat ini dipakai untuk menunjukkan bagaimana ngerinya pada hari kiamat. Iwataimarahimahumullah, meskipun begitu, kata sujirat ini ada dua makna. Yang pertama, lautan meluap. Jadi bukan terbakar, tapi lautannya meluap. Orang Arab sering menyebut kolam atau telaga yang meluap dengan kata sajarul haud, sujiratil haud, atau lautan atau telaga yang meluap. Nah, oleh karena itu Imam Mujahid mengatakan fujira ba'duha fi ba'din al-adab fujiraha ba'duha fi ba'dinil adabu wal milhu fasaratil buhuru kulluha bahran wahidan. Maksudnya meluap itu adalah semua yang bersifat air nanti akan bercampur menjadi satu. Berarti kan otomatis daratannya tenggelam ya. Kalau misalnya air sungai Citarum dan air laut Pangandaran bersatu, bala endah kumaha? Titeuleuh pasti. Teu bersatu oge sering banjir. Pasti titeuleuh, pasti daratannya itu akan tergenang oleh air. Nah itu ikhwatimarahimahumullah, tentu saja itu sangat-sangat mengerikan. Yang kedua, makna yang kedua itu bukan meluap katanya, tapi terbakar, sebagaimana yang dipilih oleh Kemenag ya di dalam menerjemahkan Al-Quran. Sujirat itu diartikan terbakar. Imam At-Tantawi menyebut bahkan di sini ya mengutip Imam Qatadah yang menyebutkan dhahaba ma'uha falam yabqa fiha qatratun. Kering airnya, tidak tersisa sampai setetes. Bayangkan lautan sedalam apa itu bisa kering seperti itu airnya. Otomatis dua-duanya tidak ada pilihan. Yang pertama meluap, yang kedua kering. Dua-duanya tidak ada pilihan bagi manusia. Begitu mengerikannya hari kiamat. Iwataimarahimahumullah, setelah rentetan peristiwa alam yang tadi, mulailah manusia memasuki fase atau alam yang baru. Alamnya itu apa? Alam di mana manusia itu dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipertemukan. Apa maksudnya jiwa-jiwa dipertemukan? Zuwijat itu zawaja, dipasangkan. Apa maksudnya jiwa-jiwa dipasangkan atau dipertemukan? Di sini maksudnya ada banyak. Ada beberapa mufasir yang menerjemahkan ayat ini. Apa maksudnya jiwa dipertemukan? Yang pertama, ada yang menyebut jiwa dipertemukan itu adalah jiwa dipertemukan kembali dengan jasadnya. Jadi kan orang yang sudah meninggal, kira-kira jasadnya hancur atau tidak, Pak? Hancur ya. Jangankan nunggu bertahun-tahun, misalnya seminggu saja sudah busuk jasadnya. Tapi ruhnya masih tetap ada. Nah nanti di hari akhirat atau di hari kiamat, setelah kiamat bumi kemudian dibentuk ulang, dijadikan padang mahsyar, manusia itu memperoleh kembali jasad. Nah ini yang disebut dengan wa idzan nufusu zuwijat. Maksudnya manusia dipertemukan kembali dengan jasadnya. Jiwa manusia dipertemukan kembali dengan jasadnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ar-Razi, di sini maksud zuwijat itu adalah manusia dipasangkan menjadi beberapa kelompok sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang lain. Ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Salah ya. Masy'amah itu kedua ya. Oke. Beda surat. Ya intinya lah ada 3 Pak ya. Jadi nggak ada khilaf. Yang pertama itu golongan kiri. Golongan yang dia itu nanti sudah hampir dipastikan dia akan masuk ke neraka.
Kemudian yang kedua adalah golongan yang kanan. Dia adalah golongan yang nanti akan sudah dipastikan masuk ke surga. Nah ini yang terakhir, wasabiqun as-sabiqun. Orang yang dia itu akan terlebih dahulu memasuki surga daripada orang-orang yang lainnya. Ini nanti ada 3 golongan. Nah kata Ar-Razi maksudnya jiwa-jiwa dipertemukan itu adalah itu. Antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya dikelompokkan. Jadi mungkin nanti orang kafir itu sekelompok yang Messi misalnya jeung Ronaldo itu sekelompok tadi akhirat teh. Terkunjungan tanda tangan, maka pikiran. Messi, Ronaldo, orang-orang kafir, orang-orang beriman, beda kelompok. Nah, rahimakumullah. Yang ketiga maknanya adalah dipasangkan sesuai dengan amalnya. Jika taat dikumpulkan dengan orang taat, jika maksiat digolongkan dengan orang yang maksiat. Pada akhirnya, di sini disebutkan bahwasannya akan dipasangkan setiap laki-laki, setiap orang beserta kaumnya yang mereka beramal seperti amalnya. Jadi kalau misalnya orang yang suka ke masjid, orang yang suka pengajian, nah nanti itu kita akan dipertemukan kembali. Jadi nanti orang-orang yang memang biasa beramal dengan amal yang soleh itu akan bertemu kembali, akan dikelompokkan dengan kelompok yang soleh. Sedangkan orang yang dia itu banyak maksiat, itu juga akan dikelompokkan dengan orang yang banyak maksiat. Itulah kejadian yang selanjutnya, yaitu manusia dikelompok-kelompokkan. Selanjutnya, setelah manusia-manusia itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan, dikelompokkan dengan amalnya, barulah ada satu penghisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan satu ungkapan untuk menggambarkan penghisaban dengan ungkapan yang menarik. Apa ungkapannya? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan jika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apa dia dibunuh. Ini ikhwatimakumullah, berarti umat manusia itu sudah masuk pada tahap dihisab. Kenapa di sini itu yang digambarkan sebagai sesuatu yang dihisab adalah membunuh bayi perempuan dan dikuburnya secara hidup-hidup. Di sini para ulama menyebut ayat ini mengibaratkan anak perempuan atau bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup untuk menyindir kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu salah satu kebiasaan yang sangat-sangat tercelanya adalah mereka suka membunuh dan mengubur bayi hidup-hidup. Meskipun itu tidak semua orang seperti itu. Tapi karena ini sudah melekat di dalam tradisi orang-orang jahiliyah, maka identiknya tradisi Arab jahiliyah itu adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Alasannya kenapa? Kata Imam Az-Zamakhsyari, dia menyebut salah satu alasannya yang pertama adalah khaufu minal luhuqil arabihim min ajbihim. Yang pertama adalah karena takut atau malu karena melahirkan anak perempuan. Kenapa bisa malu ketika melahirkan anak perempuan? Salah satunya alasannya adalah perempuan itu mungkin tidak melambangkan kekuatan. Perempuan itu ikut pada suami, tidak bisa menjadi pemimpin kabilah. Meskipun nanti ada alasan yang lain yang nanti akan disebutkan. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah alasan kenapa orang-orang Arab jahiliyah suka mengubur bayi perempuan karena merasa malu. Karena merasa perempuan itu tidak seperti laki-laki yang bisa menjadi pemimpin kabilah. Laki-laki yang bisa berperang, laki-laki yang bisa berkuda. Jadi katanya merasa malu memiliki anak perempuan. Yang selanjutnya adalah khauf minal imlaq, karena takut miskin. Daripada laki-laki yang dikubur, karena laki-laki bisa mencari nafkah, bisa bermanfaat untuk keluarga. Menurut orang Arab jahiliyah dulu ya, maka perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kata Ibnu Hajar di sini disebutkan
Orang yang pertama kali yang suka mengubur hidup-hidup adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Jadi ceritanya, dulu kabilah At-Tamimi yang dipimpin oleh Qais bin Asim itu diserang oleh salah satu penguasa dari kekaisaran Romawi. Kemudian si anak perempuan yang berada di kabilah At-Tamimi disandra semuanya, dibawa ke Roma. Di kalah perang, dikepung, kalah, kemudian anak-anak perempuannya itu dibawa. Alhasil akhirnya Qais bin Asim At-Tamimi ini bermohon kepada kaisar Romawi, bermohon kepada penguasa Romawi agar anak-anak perempuannya itu tidak jadi diculik, tidak jadi diambil, tidak jadi ditawan, agar dikembalikan lagi kepada keluarganya. Kemudian penguasa Romawi ini dia mengatakan, ya sudah, tanya kepada anak perempuanmu apakah mau kembali ke kabilahmu, mau kembali ke sisimu, atau mau menikah dan menetap di sini. Akhirnya anaknya Qais bin Asim itu ditanya oleh bapaknya, kamu mau ke sini, mau pulang lagi ke sini, atau menetap di sana? Ternyata pilihan anak perempuan dari Qais bin Asim itu adalah menetap di Romawi. Saya ingin menikah dengan orang sini. Akhirnya malu sekali Qais bin Asim, sudah memohon-mohon pada Romawi agar anaknya dikembalikan, malah anaknya tidak mau. Akhirnya pada saat itu Qais bin Asim mengatakan, mulai hari ini setiap anak perempuan yang saya lahirkan saya akan langsung kubur hidup-hidup. Nah, dari sana praktik mengubur anak perempuan hidup-hidup menyebar ke semua kabilah Arab dan akhirnya menjadi identik dengan Arab jahiliyah. Nah, itulah yang disebut dengan mengubur anak hidup-hidup. Alasannya tadi karena malu dan juga karena takut miskin. Mengubur anak hidup-hidup adalah salah satu dosa yang sangat-sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ayudan bi indallahi akbar, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Yang pertama tentu saja syirik kepada Allah. Kemudian para sahabat ini, Abdullah bin Umar ini bertanya, summa ayy, kemudian apa lagi? Nah, yang kedua adalah antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena takut anakmu tidak makan. Nah, zaman sekarang mengerikan sekali ya. Kemarin itu ada berita yang viral ya, jadi ada anak usia SMP, dia ke kamar mandi 2 jam katanya izin, ternyata melahirkan, anaknya ditaruh di genteng. Ya, maksudnya sangat mengerikan zaman sekarang itu, membunuh anak atau praktek aborsi itu semakin merajalela di mana-mana. Ini salah satu dosa yang sangat besar, salah satu tradisi jahiliyah yang sebenarnya Al-Quran sangat mengecamnya. Bahkan Al-Quran menjadikannya simbol bagaimana seseorang itu dihisab. Bahkan di dalam ayat ini kan yang ditanya itu adalah bayinya, bukan orang tuanya. Di dalam ayat ini ya, ini wa idzal mau'udatu su'ilat, dan bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya. Yang ditanyanya itu korbannya, bayinya, bukan pelakunya, bukan orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Kata para ulama, ini untuk menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak mau hanya sekedar berbicara dengan orang yang melakukan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya terhina sekali perilaku membunuh anak, entah itu alasannya karena takut miskin atau karena takut ini menjadi aib. Nah, yang suka aborsi, yang praktik aborsi itu kan takut menjadi aib. Ini sama saja ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ini juga mengandaikan bahwasannya pada hari kiamat nanti yang akan berbicara itu, yang akan memberi kesaksian itu bukan kita, tetapi sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Dalam surat Yasin sangat terkenal sekali, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Pada hari kiamat nanti kami akan tutup mulut mereka, mulut kita semua, maka berkata pada kami, pada Allah Subhanahu wa taala, tangan memberi kesaksian, kaki memberi kesaksian, dan apapun yang dan apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi tidak akan ditanya orang tuanya, tapi yang ditanya itu bayinya. Kenapa kamu dibunuh? Bi ayyidan min qutilans. Apa dosa kami sehingga kami lahir langsung dibunuh? Rahimakumullah, terakhir untuk menutup kajian kali ini, kajian tafsir kali ini adalah satu ayat yang terakhir, wa idas suhufun nusyirat, dan ketika catatan amal dibuka lebar. Jadi setelah kiamat, peristiwa alam, manusia kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian dosa-dosanya disingkapkan, diberikanlah catatan-catatan yang nanti akan dibuka lebar. Tentang hisab ini pernah disampaikan kan, nanti di hari kiamat orang yang dihisab itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang dia tidak dihisab, artinya dia masuk surga lewat jalur yang cepat, as-sabiqun, langsung masuk surga. Yang selanjutnya, yang kedua, ketika orang itu dihisab, dia dihisab tetapi dihisab secara umum, tidak secara detail. Yang ketiga, orang yang dihisab secara detail. Nah, ini rahimakumullah tercermin dalam sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan bahwasannya aku mendengar Rasulullah SAW berdoa setelah sholat. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi Rasulullah SAW berdoa seperti ini agar hisabnya dipermudah. Nah, di dalam hadis yang lain Siti Aisyah itu bertanya, Rasul, bukankah Rasul di dalam satu hadis yang lain mengatakan man husiba udziba, barang siapa yang dihisab dia akan disiksa. Terus Siti Aisyah itu bertanya, wahai Rasul, bukankah di dalam Al-Quran ada sebuah ayat bahwasannya kami berharap agar dihisab dengan hisaban yasiro, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Bukankah ada ayat yang itu? Berarti ayat hisab anu mudah. Nah, kata Rasulullah SAW, innama huwal arad, itu hanya dihisab secara umum. Nah, kita jangan lupa untuk berdoa ini, bahwasannya kita harus berdoa agar dihisab tidak sampai hisaban yang detail. Kalau dihisab secara detail pasti akan celaka, pasti akan sengsara. Makanya kita berdoa agar ketika kita meninggal, ketika kita dibangkitkan dari akhirat, kalaupun harus dihisab, hisabnya itu hisab yang umum. Jangan sampai detail. Jangan sampai satu perkara, misalnya HP, sampai ditanya sampai detailnya. Dari mana, dipakai untuk apa, hari ini, seminggu yang lalu, seminggu yang akan datang, terus ditanya dinas satu HP. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita berdoa seperti apa yang Rasul katakan, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Di sini dinyambung ya tentang doa yang kemarin, tentang ketika pagi dan sore hari kita meminta agar wastur aurati, agar ditutup auratnya. Ternyata dalam sebuah hadis, ditutup aurat itu bukan hanya ditutup di dunia, tapi juga di akhirat. Mau saja terjemahnya karena 5 menit lagi. Nanti di hari akhirat, di hari kiamat, di alam akhirat, manusia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu? Orang mukmin tersebut menjawab, ya wahai Rabbku. Dia mengakui tentu saja. Hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, artinya dia juga merasa bahwasanya dia akan masuk ke neraka karena dosa-dosa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah rahasiakan menutupi dosa itu di dunia. Dan sekarang aku juga akan mengampunimu dan juga menutupi dosamu di akhirat. Ini rahimahumullah yang dimaksud dengan wastur aurati atau tutuplah dosaku. Maksudnya bukan hanya di dunia.
Bukan hanya nama baik di dunia saja yang harus dijaga, tapi nama baik di akhirat. Tentu saja setelah dibongkar dosa-dosanya, Allah tahu dia berasa malu, tapi oleh Allah ditutupi dosa-dosanya dan juga diampuni. Inilah yang disebut dengan rahmat Allah. Meskipun orang mukmin ini berdosa ketika di hari akhirat, maka orang mukmin ini kalau Allah menghendaki dosa-dosanya tidak akan dianggap. Begitu maha rahman dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir riwayat iman rahimakumullah, nanti pada hari kiamat juga orang-orang tidak akan memakai apapun. Jadi ketika dibangkitkan tidak akan memakai apapun. Suatu ketika Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang fenomena itu, manusia akan dibangkitkan tanpa memakai apapun. Kemudian Ummu Salamah penasaran, ya Rasulullah, fakaifa bin nisa? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan perempuan? Kan malu kalau perempuan, rasa malunya tinggi. Kemudian Ummi Salamah, Rasulullah SAW mengatakan, syugilan nasu ya Ummu Salamah. Orang-orang itu akan sibuk. Tombabora lihat ke sana kemari, berpikiran aneh-aneh, dia akan pusing dengan memikirkan nasibnya sendiri. Itu kepikiran meskipun tidak memakai baju nanti dibangkitkan. Itulah kenapa di dalam Islam orang yang meninggal itu cukup dikafani, tidak dipakaikan baju tapi dikafani, ditutup auratnya, ya karena itu nanti akan dibangkitkan di hari akhirat dengan tidak memakai baju. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat dalam surat At-Takwir. Tadi seperti yang disebutkan, yang pertama matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, laut meluap, gunung-gunung berjalan di angkasa, kemudian binatang-binatang dimatikan, kemudian manusia dikumpulkan, digolongkan sesudah meninggal, kemudian mereka akan dihisab dengan hisaban yang nyata. Yang bisa kita lakukan adalah hari ini selain beramal yaitu berdoa agar hisabnya, kalaupun memang dihisab, hisabnya dengan hisaban yang mudah. Maksudnya yang mudah itu apa? Yang umum. Jangan sampai mendetail, jangan sampai terus diulik sampai ke akar-akarnya. Kita berdoa semoga kita tidak seperti itu. Dan juga jangan lupakan satu doa tadi pada pagi dan sore hari, wastur aurati, agar aurat kita ditutup, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Aurat kita ditutup, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dilanjutkan kajian tafsirnya di minggu depan. Semoga kita mendapatkan kesehatan dan juga mendapatkan kesempatan agar bisa menghadiri kajian tafsir pada Sabtu malam ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.